gue adalah tipe orang yang akan demonize foods. Gue akan bilang bahwa ada beberapa makanan yang gue gak boleh makan demi kesehatan mentalnya gue. Let me introduce suatu konsep yang namanya itu obesogens. Oke, obesogens. Itu adalah suatu kelompok kimia, bahan kimia yang membuat metabolisme kita itu kacau dan membuat kita itu tidak bisa mengontrol lemak di dalam badannya kita. Jadi kalau kita ngelihat data-data dari US, teman-teman bisa ngelihat bahwa ketersediaan kalori dan kalori yang dimakan per kapita dari tahun 98 sampai tahun 2018 itu tidak berubah ya. Teman-teman bisa ngelihat, tidak berubah. Tapi obesitas itu naik meroket 30%. Jadi ini di paper ini ada satu quote yang menarik. Coba teman-teman baca quote ini. Ini justru author ini mempertanyakan. Ini malahan secara relatif, kan obesitas naik tuh, berarti berat badan mereka naik. Tapi mereka makan kalorinya nggak berubah. Berarti kalau secara relatif, orang-orang di Amerika itu makan lebih sedikit, tapi kenapa berat badan mereka itu naik secara relatif? Lagi-lagi sejarah, man. I love history. Jadi kita harus balik back in time. Di tahun 1997, ini seorang dokter namanya Bailey Hamilton. Dia tuh lihat kenapa setelah dia tuh melahirkan anak pertama atau kedua, berat badan dia itu naiknya luar biasa. Dan dia baca di satu artikel koran, dia ngeliat, oh ini ternyata environmental toxins, bahwa racun-racun di dalam lingkungan itu bisa mempengaruhi berat badan seseorang. Terus hipotesa ini terus bergulir sampai pada tahun 2006 atau 2007. Ini grupnya Grun dan Bloomberg mengeluarkan teori atau hipotesa dengan term yang namanya obesogens. Apa itu obesogens? Itu adalah environmental toxins dalam bentuk apapun itu yang masuk ke dalam lingkungannya kita dan masuk ke dalam makanan yang membuat kita itu tidak bisa mengontrol berat badan. Disinilah gue bakalan demonize ultra processed foods. Itulah makanan-makanan yang bakalan gue demonize, yang bakalan gue bilang lu gak boleh makan itu demi kesehatan metabolik lu dan juga demi kesehatan mental lu. Oke, jadi gue ngomong, kalau teman-teman ngelihat ultra processed foods, teman-teman tahu nggak? Kita itu sudah memasukkan 4,000 novel ingredients yang kita sebenarnya tidak tahu efek jangka panjangnya, efek short termnya itu gimana ke badannya kita. 4,000 guys, 4,000. Belum lagi yang unintentional. Itu juga ini teman-teman bisa ngelihat 1.500 novel ingredients setiap tahun itu bakalan di-approve, yang bakalan masuk ke dalam food chain-nya kita. Dan kebanyakan itu bakalan masuk ke ultra processed foods. Dan yang paling penting adalah, kalau lu makan banyak ultra processed foods, itu berpengaruh terhadap lu punya mental health. Itu yang bakalan membuat lu depresi. Ini salah satu studi paling baru di tahun 2023 kalau nggak salah. Makin banyak lu makan ultra processed foods, makin rentan lu terhadap depresi. Jadi bagi teman-teman yang selalu menggembar-gemborkan kesehatan mental, lu harus consider ini. Justru ada beberapa makanan yang lu harus demonize untuk kesehatan mental lu, for your mental health. Oke, semoga bermanfaat.